Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai tugas praktikum pada mata acara keempat, tugas perkembangan hewan, yaitu metamorfosis, di mana tujuannya itu mahasiswa dapat melakukan pengamatan pada sebelumnya. Perkenalkan, saya sendiri Baini Kasitida dengan NIM 20201001. Saya Utami Ardana dengan NIM 20201026. Saya Sari Lelatul Hikmah dengan NIM 20201005. Saya Yopin Painang Barjan dengan NIM 20201004. Saya Rina Komala Insani dengan NIM 20201013. Saya Cynthia dengan NIM 20201028. Saya Cemuzadi dengan NIM 20201017. Saya Izwaldi Islami dengan NIM 20201014. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tentang metamorfosis. Perlu diketahui bahwa metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan dan struktur setelah kelahiran ataupun penetasan. Nah, perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan juga diferensiasi sel atau proses yang terlihat di dalam organisme multisel yang secara radikal itu berbeda. Nah, di mana juga kita ketahui metamorfosis itu juga dikendalikan oleh hormon, sehingga tubuh hewan bertambah, jaringan terorganisasi dan bagian-bagian tubuh kembali terbentuk. Sekian dari penjelasan saya. Metamorfosis itu dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu melalui 4 fase. Yang pertama itu fase telur, larva, pupa atau kepompong, dan menjadi hewan dewasa. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah telur, yang kedua nimfa, yang ketiga langsung menjadi hewan dewasa. Pada fase metamorfosis tidak sempurna ini, hewan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Sekian penjelasan dari saya. Baik, selanjutnya itu ada fase pupa atau kepompong. Nah, pupa ini terbentuk dari air liur yang mengeras membentuk semacam benang sutra yang menutupi seluruh tubuh ulat. Misalnya kayak contoh ini. Pada tahap pupa ini, seluruh jaringan dalam tubuh ulat ini beristirahat dan mengalami pengaturan ulang. Setelah 2 minggu, pupa akan menetas menjadi kupu-kupu dewasa atau imago yang bentuknya itu sangat berbeda dari ulat. Ya. Baik, selanjutnya itu adalah fase kupu-kupu. Setelah proses metamorfosis selesai, kupu-kupu akan menggunakan cairan khusus yang diformulasikan untuk melunakkan kepompong. Seperti yang Anda akan lihat. Kepompong yang melunak akan terlihat transparan. Ketika kepompong telah melunak, mereka menggunakan cakar tajam mereka untuk merobek kepompong dan keluar dari sana. Setelah mereka keluar, mereka akan memulai proses pengembangan, pengerasan, dan pengeringan sayap mereka dan menyesuaikan diri dengan tubuh baru mereka. Proses ini dapat berlangsung beberapa jam dan saat ini adalah saat ketika kupu-kupu sangat rentan karena mereka tidak dapat terbang dan sama sekali tidak memiliki bentuk pertahanan. Baik, jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang metamorfosis pada kupu-kupu. Seperti yang telah kita ketahui, metamorfosis adalah
suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan dan struktur setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis ini dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang dalam perkembangan menuju dewasa ini mengalami perubahan bentuk tubuh pada setiap fasenya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu metamorfosis yang proses perkembangan pada hewan muda saat menuju menjadi hewan dewasa dengan perubahan bentuk tubuh, penampilan dan juga perilaku yang dialami oleh hewan tersebut. Namun perubahan yang dialami tersebut hampir sama dari tahap sebelumnya. Jadi kenapa kupu-kupu ini termasuk metamorfosis sempurna? Hal itu disebabkan oleh pada fase-fasenya tersebut memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Dari setiap fasenya itu bentuk tubuhnya itu beda-beda. Yang awalnya itu telur berukuran kecil, kemudian dapat menetas dan keluar ulat. Setelah ulat itu ulat awalnya kecil, menetas dan keluar menjadi kepompong. Kepompong ini dapat mengeluarkan sayap sehingga berubah menjadi kupu-kupu. Hal itulah yang menyebabkan kupu-kupu dikategorikan sebagai metamorfosis sempurna karena pada setiap fasenya itu bentuk tubuhnya itu berbeda-beda. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.